Materi kali ini yang akan saya jelaskan adalah tentang infeksi. Infeksi merupakan masuknya mikroorganisme patogen dalam tubuh manusia, sehingga dapat menimbulkan kerusakan sel dan jaringan pada penderita disertai keluhan dan gejala klinik. Nah, saat bakteri atau mikroba masuk ke dalam tubuh untuk menimbulkan penyakit infeksi, ada yang dinamakan masa inkubasi. Masa inkubasi adalah masa tenggang waktu mulai saat pertama kali mikroorganisme patogen masuk dalam tubuh manusia sampai pertama kali timbulnya gejala klinik. Masa inkubasi ini waktunya bervariasi tergantung jenis mikroorganismenya. Nah, berikut adalah kategori agen infeksi. Agen infeksi diklasifikasikan secara garis besar menjadi 5. Yang pertama adalah virus, yang kedua bakteri, yang ketiga fungi, yang keempat protozoa, dan yang kelima helminths. Dari ukuran mereka pun berbeda. Ada yang paling kecil yaitu virus 20-300 nanometer. Dan kalau untuk bakteri dan fungi dia umumnya ukurannya mikrometer. Lalu ada helminths. Helminths itu adalah cacing. Dia ukurannya sekitar 3 mm bahkan sampai 10 meter. Selanjutnya kita masuk ke virus. Virus merupakan mikroorganisme terkecil karena ukurannya berkisar antara 20-300 nanometer. Di mana struktur virus ini sangat sederhana. Dia terdiri atas gumpalan asam nukleat. Gumpalan asam nukleat ini akan menyusun DNA dan RNA pada virus. Lalu virus ini dia diselubungi oleh coating protein. Coating protein ini adalah suatu selaput atau suatu selubung yang tersusun atas protein. Jadi si virus diselubungi oleh coating protein, di mana coating protein ini dia membentuk si bentuk virus. Jadi dia menentukan bentuk dari virus. Saat ini virus dikenal sebanyak 400 spesies. Nah, virus ini bersifat obligat intraseluler. Apa sih maksudnya obligat intraseluler? Obligat intraseluler ini adalah berarti si virus dapat bereplikasi atau dapat menggandakan diri atau dapat berkembang biak hanya di dalam sel inang. Jadi jika dia berada di luar sel inang, dia tidak dapat menggandakan diri atau tidak dapat bereplikasi. Lalu si virus ini dapat kita lihat menggunakan mikroskop elektron. Kemudian si virus memiliki ciri inklusi body atau disebut body inklusi. Body inklusi ini merupakan struktur khusus yang memberikan ciri infeksi dari virus. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti pada gambar ini adalah suatu body inklusi pada herpes, suatu virus yang namanya herpes. Dia pada tubuh kita atau sel inang akan tumbuh ciri seperti ini, bulat-bulat seperti ini. Ini adalah ciri infeksi dari virus herpes. Nah, penggolongan virus berdasarkan penyakit yang diakibatkan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama, ada virus yang menyerang respirasi, ada virus yang menyerang digestif atau bagian pencernaan, ada virus yang menyerang sistemik. Sistemik bisa dari kelainan pada kulit, bisa gangguan pada hematopoietik. Lalu ada virus yang arbovirus. Arbovirus ini merupakan infeksi yang ditularkan dari serangga. Lalu ada pertumbuhan kondiloma. Pertumbuhan kondiloma ini berupa kutil pada daerah genital atau kelamin. Contohnya pada HPV atau human papilloma virus. Selanjutnya ada CNS atau Central Nervous System. Ini berarti dia penyakitnya mengganggu sistem saraf pusat, yaitu yang ada di otak. Nah, selanjutnya kita masuk ke bakteri patogen yang lain, yaitu adalah bakteri.
Bakteri sendiri dia merupakan jenis prokariotik. Prokariotik sendiri disebut adalah jenis mikroba yang tidak memiliki inti. Jadi dia tidak memiliki inti, dan di sini dia tidak memiliki retikulum endoplasma. Untuk bakteri dia dibagi dua, ada jenis bakteri gram positif, ada jenis bakteri gram negatif. Letak perbedaannya adalah pada peptidoglikannya. Kalau untuk gram positif dia peptidoglikan dengan single atau satu fosfolipid layer. Lalu kalau untuk gram negatif dia memiliki dua fosfolipid. Nah, lalu si bakteri ini memiliki sifat dapat mensintesa sendiri DNA, RNA, dan proteinnya. Lalu dapat hidup di intra maupun ekstrasel. Bentuknya ada yang kokus itu bulat-bulat, ada yang batang, ada yang koma, dan ada yang spiral. Kalau koma ini adalah bentuk yang melengkung, bahkan terkadang bentuknya seperti setengah lingkaran. Nah, lalu dia memiliki ekso dan endotoksin serta enzim tertentu. Dia bersifat aerob dan anaerob. Yang dimaksud aerob itu berarti si bakteri dalam proses metabolismenya dia membutuhkan bantuan oksigen, itu untuk aerob. Sedangkan anaerob bakteri yang untuk proses metabolismenya tidak membutuhkan oksigen. Diingat ya, antara aerob dan anaerob. Nah, ini adalah tadi diagram bakteri, ada bakteri gram negatif, ada bakteri gram positif. Nah, tadi letak perbedaannya pada lipid bilayernya. Lipid bilayer pada gram positif hanya satu, single phospholipid bilayer. Lalu si gram negatif dia memiliki dua lipid bilayer. Nah, berikut adalah bentuk bakteri, ada kokus, basil, dan spiral. Dimana kalau Diplococcus berarti dia ada dua bulatan, Streptococcus ada bulatan yang menyerupai rantai, sedangkan Staphylococcus bulatannya bergerumul seperti anggur. Lalu ada Bacillus, Diplobacillus berarti ada dua basil. Bacillus itu bentuknya kayak memanjang ya, kayak tabung. Lalu Streptobacil. Nah, lalu ada spiral seperti ini. Nah, selanjutnya adalah ke mikroba. Selanjutnya kita ke agen infeksi berupa jamur. Jamur sendiri ada macam-macam, salah satunya ada jenis Candida, ada Cryptococcus, ada Aspergillus, dan sebenarnya masih banyak lagi. Nah, agen infeksi lainnya adalah berupa protozoa. Protozoa sendiri merupakan mikroorganisme bersel satu. Dia digolongkan menjadi ada yang hidup dalam epitel atau lumen organ, ada yang hidup dalam darah, ada yang hidup dalam sel jaringan. Nah, berikut adalah detail dari si protozoa. Nah, ada yang disebut Entamoeba histolica, ada yang disebut Giardia lambia, Isospora belli, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita ke helminthes atau cacing. Helminthes ini merupakan mikroorganisme multiselular. Dia siklus kehidupannya kompleks. Bentuknya berupa telur, kemudian berubah menjadi larva, lalu menjadi dewasa. Nah, untuk contoh Palminthes itu dia ada Strongyloides. Dia merupakan larva penembus kulit. Kemudian dia masuk ke dalam peredaran darah, lalu dapat masuk ke jantung, paru-paru, trakea, laring. Nah, kemudian bisa juga dia tertelan, lalu bisa sampai ke usus, lalu bisa hidup di tubuh kita menjadi dewasa. Lalu ada Cysticersus cis, di mana dia menginfeksi manusia ya. Dia berupa telur cacing pita yang berasal dari babi. Nah, lalu ada Ascaris lumbricoides. Nah, bentuknya seperti ini. Ada Trichuris trisiura. Nah, selanjutnya transmisi dan diseminasi mikroba. Sistem pertahanan tubuh manusia dia dibagi dua. Ada yang bentuk pasif, ada yang bentuk aktif. Untuk bentuk pasif dia diperankan oleh kulit dan mukosa, di mana mukosanya dia memiliki sekret
sekret itu lendir yang dapat menjadi sistem pertahanan tubuh manusia yang pertama. Lalu ketika sistem pertahanan tubuh manusia yang pasif tidak dapat menahan agen infeksi, maka akhirnya berperanlah sistem pertahanan tubuh yang aktif, yaitu reaksi imunologis. Nah, di sini reaksi imunologis ada T dan B limfosit. Lalu ada juga sel-sel radang termasuk pada plasma protein dan mediatornya. Nah, mikroorganisme masuk melalui saluran-saluran yang ada pada tubuh manusia, dapat melalui saluran inhalasi atau pernafasan, ingesti atau sistem alur makan, lalu ada hubungan seksual, lalu gigitan serangga atau hewan. Nah, selanjutnya yang pertama tadi bisa menginfeksi melalui kulit. Nah, permukaan luar kulit dihuni bakteri dan jamur patogen atau komensal. Lalu terjadi infeksi. Pertama, kulit terkena trauma atau luka atau gigitan nyamuk atau suntikan. Bisa juga mikroorganisme aktif masuk. Lalu jamur menyerang lapisan keratin. Nah, sifat kulit sendiri dia tebal, berlapis, memiliki pH rendah yaitu 5,5. Selanjutnya ada yang tadi masuk melalui saluran nafas. Saluran nafas bagian atas adalah hidung sampai trakea, bagian bawah adalah trakea, bronkus dan alveolus. Lalu ada mukosiliaris bronkus dan refleks batuk untuk mencegah infeksi. Mukosiliaris ini adalah suatu sel mukosa yang ada rambut-rambut halusnya. Lalu mukosiliaris ini dapat rusak atau dapat terganggu karena adanya asap rokok, bahan iritan, asam lambung pada regurgitasi, trauma pada intubasi, dan akibat infeksi virus. Lalu ada tadi saluran cerna. Saluran cerna mulai dari mulut, esofagus, gaster, usus sampai rektum. Perlindungan terhadap infeksi, dia ada enzim pencernaan pada mulut. Lalu adanya asam lambung yang dimana yang dapat membunuh bakteri. Lalu ada enzim litik pankreas dan empedu, ada epitel mukosa usus, enzim litik pankreas dan empedu, epitel mukosa usus membentuk mukus layar, lalu ada antibodi, ada kuman komensal dan rutinnya defekasi. Lalu urogenital. Nah, sistem pertahanan tubuh pada urogenital ini adalah pertama urin yang sifatnya asam, lalu adanya sphincter uretra, lalu untuk pada vagina, pada wanita vaginanya asam, lalu serta sumbat lendir pekat pada serviks. Nah, bila pertahanan pasif tadi yang Ibu sudah jelaskan gagal, masih ada pertahanan aktif yaitu sel radang dan reaksi imunologis. Nah, penyebaran mikroorganisme pertama tadi ada melalui kulit dan mukosa, lalu dia berdiam dalam permukaan organ berupa tabung, berikatan dan proliferasi sel epitel, menyebar dari produk litik enzim atau motilitas parasit, dia untuk bakteri, jamur, dan cacing. Kalau untuk berikatan dan proliferasi sel epitel adalah virus. Lalu penyebaran melalui jaringan kendor atau serosa cavity, melalui aliran limfe dan aliran darah ke seluruh jaringan tubuh, menumpang makrofag, dan ada yang melalui saraf. Nah, berikut adalah gambar penyebaran mikroorganisme. Infeksinya tadi ada yang dari limfa ya, ada yang langsung menuju ke CNS, ke otak, lalu ada yang dari kulit, lalu ada yang paru-paru, menyerang kidney atau ginjal, ada yang pada liver juga, contohnya hepatitis B. Nah, ada yang akhirnya memberikan lesi berupa satu lesi di tempat asal, ada yang memberikan lesi yang banyak, multiple di banyak organ, lalu ada yang kecil-kecil tersebar, lalu ada satu yang sangat besar. Nah, lokasi lesi bisa berada pada tempat asal, bisa juga berada pada tempat lain. Contohnya cacar air dan measle ini infeksinya melalui saluran nafas.
dan terjadi lesinya di kulit. Lalu ada polio, infeksinya melalui gastrointestinal, namun lesi pada motor neuronnya. Neuron itu saraf ya. Lalu ada invasi melalui aliran darah, mikroorganisme maupun toksinnya timbul, sepsis luas bahkan kematian. Lalu ada aliran plasenta, dapat menyebabkan kelainan janin, prematur atau lahir mati. Cara penularan bisa melalui kontak langsung, melalui udara, ingesti, rute fekal dan oral, mulut, melalui injeksi dan gigitan vektor, melalui seksual, lalu melalui multiple rute, melalui plasenta. Lalu bagaimana cara mikroorganisme menimbulkan penyakit? Cara mikroorganisme menimbulkan penyakit secara garis besar, pertama dia kontak dengan sel atau host itu bisa manusia atau inangnya bisa hewan ya. Lalu terjadi kematian sel. Lalu melalui ekso dan endotoksin atau melalui enzim tertentu sehingga timbulnya nekrosis atau kematian sel. Lalu ada juga yang menginduksi host cellular response, timbulnya kerusakan jaringan di tempat jauh. Nah, untuk virus dia melekat pada sel melalui viral tropism. Lalu seluruh virion atau bagian yang mengandung genom dan polimerase esensial masuk ke dalam sitoplasma melalui translokasi virus utuh, menembus membran, fusi selubung protein dengan membran, dan endositosis. Di dalam sel, virus melepas selubungnya, memperbanyak diri menggunakan enzim tertentu. Nah, bagaimana cara virus mematikan sel host atau sel inangnya? Pertama, dia menghambat sintesa DNA atau RNA. Itu contohnya oleh virus pada polio. Lalu ada juga protein virus menembus membran sel secara langsung lalu merusak tubuh, contohnya HIV dan campak. Nah, selanjutnya ada virus berkembang terus dalam sel. Contohnya ada tadi poliovirus juga sama. Lalu replikanya lambat, laten, disusul replika cepat. Contohnya untuk penyakit measles. Lalu protein virus menempel ke permukaan sel, merupakan benda asing, lalu muncul imun respon. Contohnya HBV. Virus merusak sel, selnya rusak, memudahkan bakteri masuk. Itu contohnya kayak infeksi HIV. Dia merusak sel kita, terus imun kita rusak, terganggu sehingga bakteri atau penyakit lainnya bisa masuk. Lalu satu macam sel yang rusak menimbulkan efek pada sel lain. Nah, lalu ada virus masuk ke dalam sel, mengikat organel sel tidak mati, terjadi transformasi, timbulan neoplasma. Untuk bakteri dia mengeluarkan adesin, lalu dia menempel ke sel, lalu bisa berupa eksotosin dan endotoksin. Lalu dia mengeluarkan enzim-enzim tertentu seperti hemolisin, leukosidin, hyaluronidase, koagulase, fibrinolisin, dan menyebabkan sel jaringan rusak. Lalu bisa juga melalui respon imun. Terima kasih.